sabar mendengar sabdamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar-benar yang dikatakan perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?"
Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bisa lihat saya toh? Kalau mau tertawa saja. Tidak usah tahan-tahan, bisa lihat saya. Bagaimana kabar? Ja? Hoe gaat het met jullie? Zeker? Iedereen is moe, denk ik. Nee, toch? Lieve zusters en broeders, dalam terang Paskah yang masih menyinari kita, gereja mengajak kita untuk menyadari sebuah kebenaran yang sangat mendalam. Hidup kita di dunia ini adalah sebuah ziarah. Sebuah perjalanan peziarahan menuju kepenuhan hidup bersama Allah. Kita bukanlah orang yang menetap selamanya di dunia ini. Akan ada waktunya kita say sayonara kepada anak, cucu, orang-orang yang kita kasihi. Seperti para murid di jalan menuju Emmaus, kita pun sedang berjalan. Kadang dengan langkah ringan penuh sukacita, seperti baru menuju ke tempat pesta. Kadang tertatih dalam kelelahan setelah pulang kerja. Kadang kebingungan, tidak tahu harus buat apa. Bahkan kekecewaan, kesedihan. Namun dalam perjalanan itu kita tidak pernah berjalan sendirian. Kristus yang bangkit senantiasa menyertai kita. Walau seringkali kita tidak segera mengenali kehadirannya. Bayangkan para murid yang hidup bersama Yesus pun, mereka tidak segera mengenali Yesus dalam perjalanan mereka. Jadi saudari-saudari yang terkasih, hidup sebagai peziarah berarti kita selalu bergerak, selalu diarahkan kepada tujuan persekutuan abadi dengan Allah. Dunia ini bukan tujuan akhir, melainkan jalan yang harus kita lewati. Dan di dalam perjalanan ini, gereja mengajarkan kepada kita 3 pegangan utama. 3 keutamaan ilahi yang menopang setiap langkah kita, yaitu iman, harapan,
dan cinta, kasih. Pertama, saya mau bicara tentang iman. Iman adalah terang yang menuntun langkah kita di jalan yang sering kali gelap. Seperti para murid yang tidak langsung mengenali Yesus, kita pun sering tidak memahami karya Allah dalam kehidupan kita. Namun iman membuat kita tetap percaya, bahkan ketika kita tidak melihat. Iman membuat kita berani mengambil langkah, karena kita yakin bahwa Tuhan berjalan bersama kita. Dalam iman, kita mendengarkan sabdanya. Kita mendengarkan firman Tuhan, seperti para murid yang hatinya berkobar ketika Yesus menjelaskan isi kitab suci kepada mereka. Dengan iman, para murid mendengar. Yang kedua, tentang harapan. Harapan adalah kekuatan yang menjaga kita agar tidak berhenti di tengah jalan. Para murid Emmaus hampir kehilangan harapan. Mereka kembali. Tetapi perjumpaan dengan Kristus mengubah keputusan mereka menjadi sukacita. Mereka tadinya sedih, kehilangan orang yang mereka ikuti. Mereka balik ke masa lalu. Tetapi perjumpaan mereka dengan Yesus memberi mereka sukacita. Demikian pun dalam hidup kita. Paskah mengajarkan bahwa tidak ada kegelapan yang lebih kuat dari terang Kristus. Harapan meneguhkan kita bahwa setiap salib, setiap tantangan yang kita hadapi, setiap penderitaan yang kita lewati, semuanya memiliki makna. Dan setiap cobaan itu dapat menjadi jalan menuju kebangkitan, jalan menuju kedekatan kita dengan Kristus, dengan Tuhan itu sendiri. Yang ketiga, tentang kasih. Kasih adalah tujuan sekaligus cara kita berjalan. Dalam Ekaristi, kita mengalami kasih Kristus yang total. Dia memberikan hidupnya, dirinya sepenuhnya bagi kita. Tidak setengah-setengah, sepenuhnya diberikan. Dan kasih itu tidak berhenti di altar. Kasih Kristus harus kita bawa dalam perjalanan hidup kita. Kasih Kristus harus kita bawa dalam cara kita memperlakukan sesama, terutama mereka yang kecil, mereka yang lemah dan menderita. Seorang peziarah sejati tidak berjalan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga menjadi tanda kasih Allah bagi orang lain. Don Bosco selalu bilang, untuk menjadi kudus perlu satu hal: dekatkan dirimu dengan Tuhan dan tunjukkan itu dalam kehidupan keseharianmu. Dia memakai kata, jadilah tanda dan pembawa cinta Tuhan dalam kehidupan keseharianmu. Saudari-saudara yang terkasih, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita sedang mengalami Emmaus dalam hidup kita. Kita datang sebagai peziarah, membawa cerita hidup kita, luka dan harapan, kegagalan dan kerinduan. Lalu Kristus datang menemui kita. Ia berbicara dalam sabda, ia hadir dalam pemecahan roti.
Ia meneguhkan iman kita, menghidupkan harapan kita, dan menyalakan kasih dalam hati kita masing-masing. Dan seperti para murid, kita pun diutus kembali ke Yerusalem. Ke Yerusalem kita masing-masing, ke dalam kehidupan keseharian kita, untuk menjadi tanda dan pembawa cinta Tuhan itu sendiri. Menjadi saksi bahwa Kristus hidup. Menjadi saksi bahwa kasih lebih kuat daripada kebencian, bahwa pengampunan lebih kuat daripada dosa, bahwa kehidupan lebih kuat daripada kematian. Minggu lalu kita merayakan kerahiman ilahi, Minggu Kerahiman Ilahi. Di paroki tempat saya bertugas, saya mengatakan menjadi kerahiman seorang yang divine mercy, ya, mercy gitu ya. Itu bukan hanya sebuah ide, tetapi itu adalah cara hidup. Bagaimana kita bisa menunjukkannya dalam kehidupan keseharian kita? Apakah itu mudah? No way. Sulit. Tetapi kita dipanggil untuk hidup seperti itu. Itu hanya bisa terjadi kalau kita memiliki relasi, hubungan dengan pencipta kita, pemberi hidup kita sendiri, yang memberikan kita rahmat, memberikan kita rohnya, yaitu Allah itu sendiri. Sebagai umat peziarah, kita dipanggil untuk tidak kehilangan arah. Jangan biarkan kelelahan membuat kita berhenti. Jangan biarkan kegelapan membuat kita menyerah. Saya tahu minggu lalu kita merayakan Paskah bersama. Kalian semua lelah, kalian semua capek. By the way, congratulations. Gefeliciteerd. Jullie hebben echt geweldig gedaan. Tapi jangan biarkan kelelahan itu menjadi alasan untuk hari ini seperti tidak mau hidup lagi. Lihat ke depan, lihat sang cahaya. Hidupkan harapan dalam hatimu. Peganglah teguh iman, harapan dan kasih. Sebab ketiganya adalah anugerah Allah yang menuntun kita sampai pada tujuan akhir hidup kita. Kita hanya pesiarah di dunia ini. Akhirnya bersatu bersama Allah di surga. Semoga dalam setiap langkah pesiaran hidup kita, hati kita tetap berkobar oleh sabdanya. Semoga mata kita semakin terbuka untuk mengenali kehadirannya, dan semoga hidup kita menjadi tanda nyata kasih Allah di dunia ini. Mulai dalam keluargamu masing-masing, mulai dalam komunitasmu. Hari ini Yesus juga mengajarkan kita betapa pentingnya untuk makan bersama. Dulu pembimbing spiritual saya selalu berkata, kalau kamu mau hidup dalam kasih karunia Allah, mulailah dengan makan bersama saudara-saudaramu. Jadi jangan lupa untuk makan bersama di rumah. So, lieve zusters en broeders, ons leven is een pelgrimstocht. Een weg naar de volheid van het leven bij God. Als u naar de catechismus gaat kijken, lezen, daar is duidelijk, ik weet het niet precies welke nummer, de bestemming van ons pelgrim hier op aarde is bij God. Wij zijn op weg naar God toe. Zoals de leerlingen op de weg naar Emmaus, gaan ook wij soms door momenten van twijfel in onze pelgrim hier op aarde. Verdriet en soms verwarring.
Toch is de verrezen Christus altijd met ons op weg. Hij loopt naast ons. Ook wanneer wij hem niet herkennen. Zijn liefde hangt niet af aan onze liefde voor hem. Zijn liefde is puur voor ieder van ons. Dus op deze pelgrimage ontvangen wij 3 kostbare gaven als houvast. Ons geloof, hoop en liefde. Het geloof verlicht onze weg, ook in het donker. Het licht van Christus is sterker dan alle soorten van donker in het leven. Filosofisch gezien, donker betekent de afwezigheid van het licht. Christus is altijd aanwezig in ons leven. De verrezen Christus altijd met ons op weg, ook als wij hem niet herkennen. De hoop houdt ons gaande en herinnert ons eraan dat geen lijden het laatste woord heeft. Vorig jaar vieren wij de pelgrim van hoop. Wij kijken ervoor. En de liefde is zowel de weg als het doel. Zij verbindt ons met God en met elkaar. Dus de liefde is ook geen idee. Het is levensstijl. In elke Eucharistie ontmoeten wij Christus opnieuw. Hij spreekt tot ons in het woord. Hij geeft zichzelf in het brood. En hij zendt ons uit om getuige te zijn van zijn liefde in de wereld. Wij zijn gezonden om handen en voeten van God te mogen zijn in ons dagelijks leven. Wanneer Christus zichzelf opoffert, hij offert ook u en ik. Hij offert ook ons allen aan God toe. Dus mogen ons hart branden van geloof. Mogen onze hoop ons dragen en mogen de liefde ons leiden op onze weg als pelgrims naar God. Kom, Heilige Geest, bezielt ieder van ons met uw geest, met het inzicht in het leven en de wijsheid die u aan uw profeten gezonden hebt. Amen. Voor diegenen die kunnen staan, laat ons staan en samen ons geloof belijden. Sama-sama kita berdoa, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita. Dilahirkan oleh perawan Maria, disalibkan wafat dan dimakan. Yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan dalam dosa, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Kedua murid yang tengah berjalan ke Emmaus berkobar-kobar hati mereka karena berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Marilah kepada Bapa di surga kita panjatkan doa dengan hati yang berkobar-kobar karena Kristus telah bangkit bagi keselamatan kita pula. Bagi semua kaum beriman, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada segenap umat beriman,
agar mereka tetap percaya bahwa Kristus yang telah bangkit tetap berada di tengah-tengah mereka dan mengobarkan hati mereka